Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya akan kasih hormat pada saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, bahwa saudara-saudara ini adalah insan-insan yang mulia menghadiri diskusi di majelis ilmu ini. Hormat saya mulai. Jadi siang ini kita akan berbicara dari buku karya Bapak Amang tentang Bapak Peter Ar-Rohi almarhum, Peter Apollonius Rohi. Beliau adalah wartawan yang kurang lebih beda dibanding wartawan, apalagi disebut Mas Lutfi tadi kecenderungan wartawan kekini yang semakin kesini semakin pragmatis. Tapi Pak Peter itu seorang idealis dan humanis. Saya kira itu semua mengakui. Saya sebenarnya ingin berbicara mengenai penyelenggara ini, tapi tadi sudah disinggung Pak Edi mengenai komunitas SSS Seduluran Seman Surabaya, yaitu terdiri dari berbagai seniman, wartawan, musisi, ludruk, semacam-macam, pemikir ada di sana. Jadi baiklah, kita ke inti acara mengenai Pak Peter. Ini pertama yang akan berbicara ialah Profesor Hotman. Enggak, Mas Amang hanya nanti kalau ada pertanyaan dia bukan pembicara. Jadi Pak Hotman lah. Nah ini karena padatnya acara, artinya waktu semakin merambat cepat. Jadi tiap pembicara kira-kira 5 menit, masih kurang? Bebas saja, bebas. Oh, bebas saja. Bebas seadanya. Ini begitu. Baiklah, mari Pak Hotman. Silakan. Saya kira Pak Hotman sangat mengenal Pak Peter Roy. Monggo. Terima kasih Mas. Hadirin yang saya hormati, para tokoh, para petinggi yang hadir hari ini, dan terutama kepada Snacky, Lutfi dan semua. Saya minta pertama, sebenarnya posisi saya gak jenuh. Ini membedah tulisannya atau membicarakan sosok seorang Peter Roy. Pada ketika peringatan ke berapa yang lupa di rumah restoran Cokro, peringatan untuk Pak Peter juga saya dibicara juga ada Mas Amang juga saat itu. Dan saya coba baca cepat bukunya yang baru dikirim kemarin. Sampai saya coba baca cepat, dan mohon maaf kalau saya akan lebih banyak karena Mas Amang dalam bukunya itu selalu menyatakan ketersinggungannya, kedekatannya Mas Amang kepada Peter Roy dalam banyak momen dan peristiwa. Saya akan mengikut alur itu. Saudara sekalian, Mas Peter ini, kalau saya biasa manggilnya Bu,
Indonesia di Malang. Dan pertemuan karena juga dia beberapa juga bersinggungan dengan saudara saya Bakam yang membuat majalah Tren di sini. Tapi persinggungan yang paling intens dan saya kira juga dalam satu momen yang luar biasa adalah ketika Mas Gibran berkontak bahwa saya dikirimi kepala manusia itu di depan kantornya di Suara Indonesia. Beliau tidur di sana dan ketika bangun pagi di depan pintu itu ada kepala manusia. Pada saat itu adalah masa ketika kita mengalami zaman yang disebut zaman Petrus, yang bagaimana komputer dengan keras betul dalam liputan-liputan dalam edisi-edisi Suara Indonesia itu menolak keras kekejaman atas kemanusiaan, tapi buahnya adalah satu kepala manusia ditemui di kantor. Apakah dia surut? Ternyata tidak. Kekaguman saya pada saat itulah ketika Peter menyatakan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya ini, saya akan tetap memperjuangkan kemanusiaan saya sebagai wartawan. Perjumpaan terus-menerus dan hampir banyak kegiatan dan kita sering ketemu ngobrol. Tahun 99 saya ada di dalam jaringan ISAI, Institut Studi Arus Informasi, yang ketika itu dibawa koordinasi Mas Gun Muhammad. Yang di Indonesia ada 5 jaringan, di Jakarta, di Semarang, di Jogja, di Bandung, di Makassar, dan di Surabaya saya pimpin, namanya SPS. Tugas dari SPS itu adalah melakukan watching. Kita menganalisis semua pemberitaan koran yang menyangkut demokrasi. Karena pada saat itu sedang upaya-upaya untuk membangun demokrasi. Pada peristiwa itu kami mendapat tugas, saya mendapat tugas untuk meneliti semua berita dari 5 koran di Jawa Timur dan Jawa Pos dan beberapa koran itu, bagaimana pemberitaan koran tersebut terhadap jajak pendapat di Timur Timur, nasionalisme macam apa yang dimunculkan. Peristiwa Timur Timur itu ketika momennya adalah lepas akan merdeka, jajak pendapat masyarakat. 6 bulan kami teliti semua koran yang ada di situ, dan di sana intens dengan Bung Peter. Dan saya minta karena buku itu kemudian diterbitkan, namanya Pers yang Gamal. Itu di akhir buku itu Bung Peter saya minta menulis. Dia sebagai saksi hidup pada hari-hari ketika keputusan dari pendapat merdeka. Dan saya akan kutip tulisan Bung Peter di dalam bukunya, di dalam artikelnya, di dalam buku yang saya tulis. Ini kalimatnya: wartawan sekarang berpikir bahwa di atas segala prinsip kebangsaan kita adalah kemanusiaan. Mereka haruslah berpihak kepada kaum yang ditindas dan kaum yang dibinasakan. Kalau begitu, tidaklah terjadi tulisan seperti dilakukan wartawan kita yang pernah heroisme ketika menulis bagaimana keberhasilan milisi membunuh dan mengejar para pemuda pro kemerdekaan sampai jauh ke wilayah Indonesia, membunuh dan menjerumuskan mereka ke laut. Itulah wartawan kita. Jadi Peter dan Unyu, ayah anak, hadir di hari-hari
terakhir penyerahan Timur itu, seluruh wartawan laporannya mungkin sudah pulang ke Indonesia, nggak berani di sana. Wartawan semua Indonesia termasuk Pertanas, tinggal mereka berdua. Ada di hotel ini, ayah dan anak ada di situ. Dan ketika dia menceritakan kepada saya tidak bisa membayangkan situasi pada hari-hari itu. Kalau saudara baca tulisannya dalam buku saya itu, dia menceritakan bagaimana berpindah dari hotel, diusir dari sana, ini nanti mungkin bisa ngomong. Yang dia mau katakan di sini bahwa nasionalisme yang ditulis oleh wartawan kita dan jurnalismenya ketika itu bukan membela kemanusiaan, tapi membela nasionalisme sendiri atas nama kebangsaan Indonesia. Pokoknya ini milik Indonesia. Timur Timur adalah milik Indonesia. Sementara ada spiritualitas dari rakyat Timur Timur mau merdeka, karena mereka merasa itu lebih baik dari kehidupan mereka. Tapi ketika jajah pendapat ternyata memenangkan yang mau merdeka, baru wartawan Indonesia berubah dari nasionalisme tentang Indonesia tadi mulai menulis soal kemanusiaan. Tapi termasuk menulis tentang penyerbuan, pembunuhan mereka yang pro kemerdekaan oleh tentara milisi. Saya tidak berusuk namanya, saya kira tokoh besar pada saat itu dan sampai di Jakarta, dan membuangnya ke laut. Ini nampaknya kemarahan Jupiter. Saya menangkap itu bahwa konsistensi beliau untuk mempertahankan kemerdekaan, kemanusiaan, pembelaan kemanusiaan dan penindasan itu adalah tugas utama dari seorang wartawan. Bahkan di kepala manusia saya itu teror itu dari seorang wartawan, dia tidak pernah takut. Ini saya kira yang paling melekat dalam kehidupan almarhum Bung Peter Roy. Bagaimana integritasnya sebagai wartawan mempertahankan. Karena apapun semua tulisannya, liputan-liputannya selalu bernuansa pembelaan atas kemanusiaan, atas pembungkaman, atas diskriminasi dan penindasan dalam topik apapun. Ketika komputer di Sinar Harapun juga semua reportasenya begitu. Saya selalu bilang sama almarhum Bung, wartawan itu kalau kita ingat di masa Orde Baru, ini omongannya bukan rubis yang disebutkan jurnalisme kepiting untuk membedakan kalau Anda memasukkan kaki ke air, kalau ada kepiting di cabut, itu adalah model kompas. Tapi kalau Anda memasukkan air, ada kepiting, itu risiko digigit apa? Itu model Indonesia Raya, muka rubis. Nasibnya kita tahu. Orang yang berani berbeda, tapi korasnya Pak Yakob itu bertahan walaupun beberapa kali mengalami pembedaan. Dia bilang saya melihat pada orang sikapnya. Ketika kita masuk kaki ke dalam air, ada kepiting, itu risiko, itu risiko. Dan ini saya kira semangat yang dipertahankan oleh. Yang kedua saya bilang, Anda memilih mana? Wartawan itu ada dua. Tahu sedikit tentang banyak hal atau tahu banyak tentang sedikit hal. Ini dilema dari wartawan. Kalau tahu banyak tentang sedikit hal, ya reportase itu segala macam semua bisa direportase. Apapun topik. Tapi kalau tahu sedikit tentang banyak hal, tentang sedikit, tahu banyak tentang sedikit hal, itulah jurnalisme investigasi. Karena dia harus mendalami persoalan yang memang tulis. Dia harus studi dalam posisi itu seorang wartawan, seorang peneliti pada dasarnya. Karena dia membuat liputan satu topik yang betul-betul mendalam.
tadi disebut ketua PW kita bahwa wartawan sekarang kecenderungan ke arah investigatif reporter itu berkurang. Jadi kita sekarang masuk ke dalam alam bahwa wartawan jurnalisme kita ini harus sedikit tentang banyak hal, bukan tahu banyak tentang sedikit hal. Ini pilihan profesi. Kalau memang kita mau melakukan jurnalisme investigatif, ya harus mendalami itu persoalan yang kita mau tulis, dan di situ kita menjadi seorang pendidik. Nah, di dalam posisi itulah saya kira memberikan peran. Dia juga memikir, tahu sedikit, tahu banyak, bukan sedikit. Karena itu hampir kalau saya perhatikan semua tulisannya, laporannya semua investigatif, reporting. Karena itu memberikan sampai menemukan sampai jauh dalam itu semua tempat. Ketika dia menulis tentang TKW diumumkan, saya kira juga sesuatu yang luar biasa. Dia sampai mendalam betul, dan dia bisa melakukan wawancara. Nah, dalam hal semacam itu saya kira Peter meninggalkan jejak yang sangat tampak dalam perjalanan jurnalis. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Prof. Hotman. Ini selanjutnya saya Pak Hengki ya, atau Pak Lutfi. Ya, Pak Lutfi. Lanjut saja. Jadi nggak usah assalamualaikum lagi. Iya. Seperti saya katakan tadi, Prof, kami semua waktu itu masih sangat muda ketika Pak Peter itu sudah berjibaku dengan profesi jurnalis. Tapi kami merasakan getaran apa yang beliau tekuni sebagai jurnalis, terutama untuk liputan-liputan investigatif gitu. Seorang jurnalis ketika dia memilih, ini sebuah pilihan saja. Ketika dia memastikan dirinya untuk lebih dalam melakukan liputan melalui investigasi, saya kira itu ada latar belakang yang mendorong. Selain nyali, kemudian kesehatan tentunya, beliau adalah mantan Marinir, kalau sekarang Marinir dulu KKU. Yang paling penting motif idealisme ini, saya kira, yang bagaimana kemudian seorang jurnalis itu harus mengungkap fakta dan kebenaran, dan itu hanya bisa dilakukan melalui investigasi. Tidak bisa kemudian hanya mengandalkan sumber-sumber resmi, apalagi kalau sumber-sumber resmi itu hanya melalui press release, dan itu yang banyak terjadi sekarang. Kalau tidak diimbangi oleh jurnalis-jurnalis seperti yang dilakukan oleh Pak Peter, maka makin jauh api dari panggang harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat yang punya hak untuk mengetahui setuntas-tuntasnya tentang apa yang sedang terjadi. Karena itu diatur di Undang-Undang Pers, Prof. Undang-Undang Pers pasal 6 ayat 1. Pers wajib memenuhi hak. Ini diksinya itu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Itu amanat undang-undang. Jadi kalau jurnalis atau pers tidak melakukan itu, maka itu sama dengan menisbikan keberadaan amanat pasal di undang-undang. Pak Peter sudah memberikan contoh kepada adik-adiknya. Mudah-mudahan melalui forum ini nanti bisa menggelora bagaimana seharusnya. Saya kira Allah maafirlah, mudah-mudahan dilapangkan jalannya. Sebetulnya undang-undang pers itu sudah memberikan ruang Pak Hengki. Kalau kita lihat pasal 4 undang-undang tentang pers ini, pasal 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers itu adalah sebagai jaminan daripada hak asasi manusia. Pasal 4 ayat 1. Ayat 2,
kepada pers di Indonesia, pers nasional, tidak boleh dikenakan atau diberlakukan perbedalan, penyensoran, atau pelarangan penyiaran. Ini undang-undang, artinya apa? Sebetulnya setiap insan jurnalis itu punya kesempatan untuk melakukan ekspresi semaksimal mungkin seperti dilakukan oleh ayahnya Mas Ijo. Pasal 3 disebutkan juga untuk menjamin kemerdekaan pers. Ayat 3 dari pasal 4 tadi. Pers nasional boleh atau punya hak untuk melakukan pencarian, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, kemudian menyiarkan melalui aneka saluran. Bisa cetak, bisa voice, bisa video, dan bisa sekarang aneka platform modern. Berhak mencari dan memperoleh. Artinya dijamin undang-undang. Bahkan di pasal 18 untuk menguatkan ayat 2 dan 3 ini disambungkan di pasal 18 ayat 1, setiap orang atau setiap warga negara yang secara sadar melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat. Jadi berakibat ini belum tentu langsung, tidak harus head to head, bisa kebijakan kemudian berakibat kepada kepada pelarangan atau terhambatnya kegiatan jurnalistik. Jadi berakibat kepada terhambatnya kegiatan jurnalistik, maka bisa diancam hukuman pidana penjara selama 2 tahun atau denda maksimal 500 juta. Sampai detik ini saya belum pernah dengar ada orang yang dikenakan sanksi. Ini hukum di Indonesia ini masih menisbikan undang-undang. Banyak sekali kasus terkait dengan kemerdekaan pers, tapi bahkan hanya bisa dihitung jari yang bisa betul-betul dipidana. Di pasal 4 ayat terakhir, bahwa pers nasional memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Pasal ini sebetulnya, di pasal 4 ini memberikan ruang yang luas kepada jurnalis untuk berekspresi, untuk membuktikan, untuk mengejar secara gigih keadilan dan kebenaran. Tapi apa faktanya sekarang? Pers kita kalau mau dikasih bold, saya sebagai ketua PWI Jatim bisa dikutip bahwa pers nasional sekarang sama sekali tidak berdaya. Karena liputan-liputannya dangkal, kemudian banyak mengandalkan sumber-sumber resmi, tidak diikuti oleh investigasi, tidak diikuti oleh pembuktian. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh abang kita, Pak Peter Roy. Sehingga banyak hal yang kemudian publik bukan hanya rugi secara berita, tapi karena persnya tidak nendang. Bahkan pada pasal 3 itu disebutkan pers itu bukan hanya memberikan informasi, bukan hanya mengedukasi publik, tapi dia wajib juga berperan sebagai watchdog, sebagai kontrol. Bagaimana bisa memberikan kontrol kalau persnya tidak paham, tidak detail, tidak melakukan investigasi, tidak, menurut Prof tadi, tidak lengkap pengetahuannya, tidak luas literasi. Bagaimana bisa mengingatkan, bagaimana bisa memberikan alarm kalau persnya sendiri tidak paham tentang itu. Maka itu tahu banyak tentang sedikit itu perlu dilakukan, tapi tahu sedikit tentang banyak perlu dilakukan, tapi tahu banyak tentang sedikit wajib dilakukan di semua sektor. Karena hak daripada publik. Sebetulnya pers itu sama dengan militer. Dia sama-sama melindungi kehidupan bangsa. Kalau militer itu menggunakan senjata, alutsista yang harganya super mahal itu, pers ini melindungi warga. Bukan hanya dari sekedar berita-berita hukum, tapi pers ini juga melindungi manakala ada praktek political correction,
antara penguasa dan pihak yang berkepentingan, sehingga melahirkan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Maka ketika pers memberikan jegongan, alarm, kemudian persekongkolan jahat itu menjadi batal, maka di sini sebetulnya pers itu sudah melindungi kehidupan bangsa. Ini hanya bisa dilakukan kalau jurnalisnya itu seperti yang dicontohkan oleh Pak Peter, harus jujur, sederhana, kemudian investigatif. Jadi sebetulnya profesi jurnalis itu sama dengan tugas kenabian. Nabi itu tidak ada nabi menyampaikan hal yang hoax, tidak ada nabi itu menyampaikan berita yang di situ ada framing, ada pembingkaian. Dia jujur, dia sederhana apa adanya. Dia mengedukasi, dia merekonstruksi kehidupan yang mapan, yang tidak benar secara nilai, diluruskan. Itu pers, sama dengan tugas kenabian. Saya kira banyak hal, tapi saya ingin memberikan contoh, Pak Toto, bagaimana pentingnya investigasi itu, yang ini bisa menyelamatkan banyak hal di semua sektor. Seperti diceritakan Prof tadi tentang bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Pak Peter. Kita yang seusia ini mungkin yang muda-muda belum tahu ya. Dulu pernah kita ingat kasus tambak emas Busak. Itu sekitar tahun 95, itu pengumuman dari BRIEX. BRIEX itu perusahaan tambang mineral yang berbasis di Kanada. Dia mengumumkan, jadi BRIEX ini perusahaan publik, dia listed di Toronto Stock Exchange dan listed di New York Stock Exchange. Sahamnya landai-landai saja, bahkan cenderung turun. Maka ketika pada tahun 95 BRIEX ini mengumumkan mendapatkan deposit emas di sebuah negara yang jauh namanya Indonesia, di pedalaman namanya Busan, di Kaltim, di Kutim itu, BRIEX mengumumkan di Toronto bahwa pihaknya menemukan deposit emas seberat 6.200 ton. Ketika diumumkan, maka sahamnya menjadi meledak. Jadi sebelum nambang emasnya sudah nambang di pasar modal. Dia dapat kapitalisasi nilai waktu itu sebesar, kalau dirupiahkan sekitar 72 triliun. Bayangin, ketika sudah hampir mati saham ini, ketika diumumkan dia dapat 72 triliun. Kemudian di satu sisi di sini, di Busan, yang diklaim sebagai tempat eksplorasinya BRIEX ini, ada seorang manajer eksplorasi yang jatuh dari helikopter, yang disebutkan waktu itu katanya bunuh diri. Namanya Michel Antonio de Guzman, warga Filipina. Dia jatuh dari helikopter, tapi jasadnya tidak hancur. Ada jurnalis senior, kita semua tahu, Mas Bondan Winarno, yang belakangan mengasuh acara Maknyus. Beliau adalah jurnalis yang saya kira sama dengan Mas Peter. Instingnya jalan, feelingnya jalan. Karena dulu Mas Bondan ini pernah juga ikut terjun payung, jadi di klub-klub terjun payung, sehingga tahu dengan ketinggian, dia kumpulin teman-teman yang terjun payung. Kalau ada manusia jatuh dengan ketinggian dari heli itu sekian meter, harusnya hancur, harusnya tulang belulangnya remuk. Tapi ini kok tidak apa-apa, dia cuma mati, tapi jasadnya ini, insting ini yang jarang dimiliki oleh seorang jurnalis. Maka kemudian Mas Bondan ini berangkat ke Kalimantan. Dia mencari siapa teman terdekatnya. Dia menemukan teman sekamar kosnya di Kutai Timur. Ditanya, apa yang paling menonjol dari Guzman yang disebutkan mati? Oh, dia kalau mau tidur, dia lepas gigi palsu. Oke, dapat data Mas Bondan ke Filipina. Karena jasad tadi ini dikirim ke Filipina. Dicarilah dokter yang menerima jasad itu oleh Mas Bondan dan ditemukan. Ditanya, apakah jasad yang diterima itu giginya palsu?
Kata dokternya tidak, itu giginya lengkap. Investigasi. Dicari lagi ke pemakaman, biasanya mohon maaf kalau orang Katolik itu sampai berhari-hari kan kalau di pemakaman. Ini tidak ada keluarganya yang di pemakaman. Kemudian Mas Bondan tiap malam investigasi karena si De Guzman ini malam suka nongkrong kayak saya, kayak Prof dulu. Ketemulah seorang wanita yang ketika De Guzman sudah dikatakan meninggal tadi itu, ternyata wanita ini masih ditransfer terus oleh Antonio De Guzman dari Cayman Island. Ini masih hidup berarti. Ketika ini diungkap oleh Mas Bondan. Jadi luar biasa, ini bukan peristiwa nasional, ini peristiwa nasional, internasional. Ada 30 narasumber dan bolak-balik dia ke Toronto, ke Manila, ke Cayman Island. Ternyata si De Guzman ini masih hidup, kumpul sama Velderhof. Velderhof ini bosnya di US. Dia kabur dari Toronto, ditinggal di Cayman Island. Cayman Island ini kan bebas hukum ya. Tinggal di situ. Ketika diungkap oleh seorang jurnalis Indonesia, habis sahamnya jatuh dan dinyatakan bangkrut. Ini yang menyelamatkan. Tapi kita belakangan banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang jurnalisnya feelingnya rendah, tanggung jawabnya saya kira yang rendah. Kita melihat investment kapan hari yang namanya binary option. Itu binomo itu di ruang publik menawarkan keuntungan 80%, sehingga banyak sekali yang menjadi korban. Ada sekitar 49 triliun menjadi korban. Mestinya ketika ini di ruang publik menawarkan, dia pasang iklan, dia woro-woro, dia flexing, menunjukkan mobil-mobil mewah. Tapi ketika dia menawarkan, jangankan keuntungan 80%, keuntungan 20% saja. Kalau bahasa saya, toyol saja tidak sanggup. Nah ini manusia kok nawarin 80%. Tidak satupun pers mengkritisi itu, tidak satupun pers yang punya insting, feeling seperti Mas Peter melakukan investigasi. Kenapa kemudian otoritas OJK misalnya membiarkan produk ini jalan, sehingga akhirnya sudah bisa dipastikan kalau tidak masuk akal keuntungan yang ditawarkan, tapi tidak ada, sepi pemberitaan. Yang ada cuma sumber resmi bahwa Indra Kents sudah ditahan. Tapi bagaimana otoritas negara ini mengamankan warga negaranya dalam hal investasi? Tidak ada, tidak muncul. Sekarang ada 7 asuransi yang default. Saya sebutkan saja, ada Krishna Life, ada Wana Arta, ada Bakri Life. Ini sekarang ini Wana Arta itu 6,7 triliun. Si Krishna Life yang besar itu 3,4 triliun default. Jiwasraya milik negara default. Bumi Putra yang mutual company, Bumi Putra sudah nasib pemegang polis itu. Tidak ada liputan-liputan tentang ini. Kenapa peristiwa-peristiwa yang merugikan publik ini? Investigasi tidak ada. Dulu ada kasus seperti Rafael Alun. Bayangin seorang eselon 3 di kantor pajak, hartanya begitu banyak. Ada berapa eselon 3 institusi? Ini sak saja di Kementerian Keuangan. Ada Dirjen Bea Cukai selain pajak, ada imigrasi, ada Dirjen Anggaran. Yang itu semua transaksional. Tapi investigasi dan tulisan tentang ini yang saya sebutkan, pers kita tidak berdaya. Dulu kalau kita masih ingat Gayus, petugas pajak yang ditahan, tapi dalam status tahanan dia nonton tenis di Bali. Pers kita ini sangat mudah sekali dibelokkan. Jadi fokusnya kepada bagaimana Gayus pakai wig, kemudian nonton tenis. Pers kita lalai, tidak melakukan investigasi bagaimana teknik palsu yang dilakukan oleh para petugas pajak. Political connection antara yang berkepentingan dengan pengambil kebijakan di pajak itu tidak diceritakan. Seperti yang dilakukan oleh Alun ini. Jadi petugas pajak itu punya sekian banyak konsultan pajak.
yang nantinya negosiasi atau ada retribusi pengembalian, yang di situ nanti ada bagian-bagian yang besar. Dan itu ada mungkin lebih dari 100 alun Rafael di Indonesia. Tapi berita kita hanya urusan Rafael yang anaknya main tinju. Ya, satu lagi. Satu juga kasus besar ketika presiden partai PKS berselingkuh dengan pengusaha importer daging. Gitu. Pers kita itu hanya menulis tentang bagaimana cewek-ceweknya si LH Lutfi Hasan Ishak, bukan Lutfi Hakim Hitam. Jadi pers kita itu hanya menulis tentang cewek-cewek yang disuplai ke LHI melalui Sifatona, tapi tidak melakukan investigasi bagaimana praktek political connection antara pemimpin partai dengan dunia usaha ini, sehingga mendistorsi harga pangan. Inilah pentingnya investigasi. Saya kira itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Mas Peter bisa menjadi inspirator. Ya itulah dari pemaparan Pak Lutfi. Jadi intinya bahwa investigasi itu sangat kurang akan dilakukan oleh malam sekarang. Ya mungkin entah itu zamannya atau bagaimana, atau mungkin semangat dari wartawan sendiri ya mungkin semakin melemah. Selanjutnya mungkin ini dari Pak Engki. Ya, sudah dipesannya kudu singkat. Bebas Jadi saya hanya bersaksi saja. Kemarin itu terus terang aja baca bukunya Mas Amang itu tadi jam 1:30 pagi sampai jam 1:30. Isu mah moco. Tak kelebatan nih wakil ceritanya Mas Amang timbang Mas Peter. Tapi ya itu yang penting bersinggungan dengan Bung Peter. Saya tadi kan sudah mengatakan mulai mengenal Bung Peter itu ketika saya masih 19 tahun di Bengkel Muda Surabaya. Di situ didapuk oleh Bambang Sujiono almarhum, saya jadi ketua diskusi satuan. Lalu pembicaranya itu banyak wartawan. Salah satunya Bung Peter, nanti ada Agil Haji Ali, ada sama BD Parino, kadang-kadang Basuki Rahmat yang sutradara terkenal Lingkaran Kapur Putih, Lingkaran Keadilan. Kalau saya melihat perbandingan wartawan di sana, yang paling jago pidato adalah Agil. Agil itu tidak ada duanya kalau pidato. Kemudian saya melihat Bung Peter ini kan unik ya, unik, rumahnya juga di kampung, padahal dia tokoh wartawan. Saya melihat orang ini ya berani juga. Kemudian saya karena larut dalam dunia pekerjaan, saya tidak pernah bertemu lagi. Ketemunya ketika setelah awal reformasi, saya itu masuk kelompok diskusinya WS Rendra. Jadi setiap saat itu ada diskusi di Cipayung Jaya. Saya ketemu Bung Peter itu sudah rambutnya gondrong dikuncir, rambutnya ya gemuk, tapi tetap gayanya sederhana. Suatu ketika juga ketika itu di mana? Saya melihat ya pada waktu itu masih hidup Taufik Kemas. Peter Roy itu jalan kaki. Kemudian Taufik Kemas itu naik mobil Alphardnya itu. Kemudian melihat tuh ada Peter. Berhenti mobil itu. Lalu turun dia menyalami Bung Peter. Bung Peter ini sangat dihormati di mana-mana. Dia seorang Soekarnois tapi dia bukan PDIP. Ini perlu dicatat. Seorang Soekarnois belum tentu dia itu mengikuti PDIP. Jadi Bung Peter itu bukan PDIP, tetapi dia seorang Soekarnois. Yang perlu dicatat lagi Bung Peter ini, kalau saya perbandingan dengan Kopinghu, Asmaraman S. Kopinghu, itu cerita silat itu seperti Kaipang ya, bohemian silat. Seorang seperti Kaipang ya, kemana-mana dia bisa berjalan. Kalau musisi itu seperti Leo Christie, orang ini berjalan dengan bebasnya. Dan orang ini idealis. Saya tertarik dari buku Mas Amang itu
Satu tadi kesaksian Bung Amang dari Totok Sonata, ketika satu kos di Malang di SI, sebenarnya sebagai red pel, Bung Peter itu ditawari rumah mes perusahaan, pemimpinnya Pak Sugiono, mantan wali kota, bosnya. Rumah yang bagus di Jalan Langsep, ini kos kok di kampung. Ditawari Bung Peter tinggal di rumah yang sangat bagus, yang sudah ada fasilitasnya dan sebagainya. Tapi Bung Peter tidak mau. Dia mengatakan saya tidak bisa bersedekah kepada pengemis. Orang ini benar-benar humanis. Karena pakarnya tinggi. Jadi sampai tuanya dia masuk kampung di Kampung Malang dan 8, lu masuk kampung lagi. Nah, ini orang ini luar biasa. Tapi saya melihat seorang idealis, seseorang yang pemberani sampai dikirim kepala manusia, itu tetap dihormati. Di acara ini juga untuk mengapresiasi beliau. Orang itu bukan diukur dari seberapa banyak kayanya. Jadi kalau sekarang itu orang mengejar kekayaan kemudian ditangkap, itu kemudian kan merusak dirinya. Tapi Bung Peter itu sampai akhir hidupnya tetap menjaga idealismenya. Ini luar biasa. Jadi saya berharap seperti Bung Peter ini akan lahir wartawan-wartawan yang luar biasa. Zaman dulu saya melihat luar biasa, ada Rosian Anwar, Mokhtar Lubis, kalau yang bahasa Inggris ada Sabang Siagian, ada Aristides Atopo yang antik lah, yang eksentrik. Orang-orang begini nih kita harus lahirkan kembali. Walaupun sekarang dunia pers itu ya sangat menyedihkan, dunia kapitalisme. Wah, tapi harus lahir wartawan-wartawan ideal. Karena seorang wartawan yang idealis, dia menjaga sangat teliti dengan pembuktian-pembuktian dan fakta, bukan membiarkan ke framing. Tugas wartawan itu mencerdaskan bangsa. Tugas wartawan itu bagaimana mencerahkan pemikiran bangsa. Ini adalah profesi yang sangat mulia, dibutuhkan oleh negara dan bangsa dan rakyat Indonesia, wartawan. Karena itu saya berharap dengan adanya acara ini akan lahir wartawan-wartawan idealis seperti ini. Kalau tidak kita akan celaka ini. Siapakah yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa kalau tidak wartawan? Ini penting seperti itu. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi menggugah untuk lahir wartawan-wartawan yang berkualitas, yang bermoral dan idealis seperti Bung Peter. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya itulah, saya nambahkan sedikit. Saya jadi moderator ini kan karena tekor. Nah ini ada ceritanya yang disebut Pak ini tadi. Jadi kita dulu di Malang itu disediakan semacam mes di Raya Langsep itu. Ya saya dan Pak Peter itu harus manggung di sana. Tapi Pak Peter gak mau ngajak saya, lebih baik kita cari sendiri aja kos di kampung Bareng Kartini, kampung itu. Alasannya karena pagar rumah di Langsep itu tinggi. Saya gak bisa kasih uang kalau ada pengemis karena pagarnya terlalu tinggi. Lah itu ya, Pak Peter itu bukan hanya seorang idealis, tapi juga humanis. Ada kutipan ini dari teman wartawan senior juga yang menarik dari Pak Abror, Imam Abror. Bapak Peter itu mengamalkan jurnalisme tasawuf. Dia sudah juhud, sudah melampaui kepentingan-kepentingan duniawi dalam konteks apa yang dijalankan sebagai wartawan. Saya kira memang selalu menarik Pak Peter. Pak Peter mungkin sudah tiada, tapi kenangan tentang dia mungkin nggak habis-habisnya. Sekarang ini putra Pak Peter yang akan bercerita yang oleh Pak Aman tadi ketika jatuh badan pada nyingkir. Saya juga mendapat cerita pada tahun 70-an dia ke kantor saya di Lingkungan Mahasiswa. Mungkin lebih jelas ini
masih nyoy cerita. Monggo. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore, salam sejahtera, alhamdulillah. Ya, dalam kesempatan kali ini dengan saya mewakili keluarga untuk mengucapkan terima kasih buat Mamang yang sudah menuliskan ini dan Pak Fikri, Pak Hengki yang sudah secara ini mendadak juga sebenarnya. Ya, buku ini ditulis oleh Mamang ketika adalah setelah ayah saya meninggal dan saya masih dalam keadaan karena saya merasa sebagai anak yang tidak beruntung karena ketika orang tua meninggal saya berada dalam posisi yang sangat jauh dan tidak mungkin untuk pulang karena situasi pandemi waktu itu. Jadi ketika Mamang minta saya untuk menuliskan pendapat mewakili keluarga, saya juga agak berat sebenarnya karena itu kan harus membongkar memori lagi dalam situasi yang masih berduka, dan duka itu saya bawa terus sampai kemudian kemarin kapan hari saya punya waktu untuk mengunjungi makam, dan baru saat itu saya merasa mungkin saya terlalu sentimental atau apa, saya merasa baru disitulah saya lepas, saya benar-benar mengikhlaskan orang tua saya. Baru tahun 2023 inilah saya pertama kali menyentuh makam beliau, dan untuk hari ini saya bergembira karena ada acara ini untuk mengenang beliau. Sekaligus saya menerima buku ini secara fisik yang sebelumnya sudah saya baca, buku yang saya justru sebagai anak itu tidak banyak tahu tentang kiprah profesional ayah saya karena mungkin saya masih kecil, bahkan saya mungkin belum lahir. Justru saya senang karena oh ternyata begini ayah saya. Saya justru merasa senang untuk mendengarkan banyak cerita. Kalau cerita dari keluarga mungkin saya hanya ingin menceritakan satu cerita saja karena ini terkait dengan bedah buku dan cover juga. Ayah saya sedang baca buku bahwa di Surabaya waktu itu ada LBBI, Lembaga Bantuan Buku Indonesia. Saya kurang tahu siapa saja yang terlibat. Saya ingatnya waktu itu ada Om Henry. Oh, dan saya baca. Nah, sebelum ada buku yang menyenangkan buat kami anak-anak, itu ada satu ini yang saya ingat ya, yang berhasil saya ingat. Saya di Kampung Malang, di rumah paling depan waktu itu dihuni oleh keluarga Tionghoa yang secara ekonomi tidak lebih beruntung dari kami, tapi kemarin ke rumah kami untuk membaca. Dua bersaudara ini tahu bahwa saya sering baca ayah saya, kalau ayah saya ke Surabaya untuk ke Gramedia. Pada suatu saat kami bertiga, karena mereka dua saudara, ke Gramedia. Dari situ kami punya kegemaran yang sama terhadap buku. Dan waktu di situ mereka memutuskan untuk mencuri buku. Saya takut sekali waktu itu. Saya takut apa mereka buka gambaran. Tapi itu saya masih sangat kecil ya. Sampai ke rumah, saya mau tidak mau saya harus melapor itu. Tadi di Gramedia begini. Mereka memutuskan, saya takut sebenarnya reaksi ayah saya ketika saya cerita, takut bahwa saya kemudian dilarang kepada mereka. Tapi ternyata tidak. Ayah saya bilang bahwa ya tidak semua orang yang ingin baca buku punya uang untuk membeli buku, dan buku itu mungkin masih terlalu untuk mereka. Karena itu tidak lama berbulan kemudian tepatnya lahirlah LBBI
yang tempatnya di rumah kami. Tidak ada kemudian buku-buku itu numpuk di ruang tengah sehingga kami hampir tidak punya ruang tengah lagi. Dan di situ orang, anak-anak terutama mengakses buku-buku secara gratis. Disitulah jawaban ayah saya terhadap mungkin ya kasus yang saya ceritakan waktu itu. Jadi jawaban buat orang-orang yang tidak bisa mengakses buku itu adalah ya bukan dulu, tapi bagaimana buku bisa disediakan untuk semua. Dan terkait dengan itu saya bawa satu buku dari Rusia yang hari ini mau saya serahkan ke Om Mama. Penulisnya Fyodor Dostoyevsky. Judulnya Beli Noci. Beli Noci, Beli itu putih, Noci itu malam. Jadi kalau summer ada waktu tertentu di Rusia itu malam titik paling malam itu masih terang. Seperti di sini jam maghrib itu di tempat lain lebih terang lagi mas. Itu kenapa disebut Beli Noci, karena malam yang paling gelap pun itu masih terang. Itu terkait dengan apa yang saya tulis di pengantar, bahwa waktu saya kirimkan pengantar ini saya masih terbuka dan situasinya seperti Moskow itu hampir sepanjang tahun bunyi, kira-kira 8-9 bulan itu dia bunyi. Dia berutuh kalau jumlah matahari keluar itu juga bisa dihitung. Karena itu dan kebetulan waktu berduka saya menutup pengantar di sini titip rindu buat ayah karena saya nggak bisa ke sana. Dan ya cerita Beli Noci ini menggambarkan bahwa di satu kesempatan, di satu tempat, malam yang paling gelap pun bisa terang bagi kita semua. Untuk itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Inyo. Ini langsung aja ke penulis bukunya. Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Hormat sekali saya buat Mas Dr. Abdor, Mas Didi Dape, Profesor Sugianto, Profesor Tanto Budiadi, Profesor Rubi, kemudian ada lagi siapa itu? Saskia Utomo, Pak Yusri, Konjer, ada Pak Jenur, Pak Barik, ini semua jangan kok siapa lagi ya? Joko Piton Hadi Putro, ada Cuk Suarsono, ada Jenil Amri, ada Kris Karyono, ini orang tua. Ini Pak tetangga saya pecinta demokrasi, Pak Mujianto. Pak Mujianto, halo Pak Mujianto. Adik saya hadir juga Pak Mujianto. Sangat keren. Mas Didi Dape, top ini loh. Pak Sugeng, ini dari Malang, dari Malang. Kemudian ada Mbak Gloria tadi, fotografer dari Malang. Tongkone Peter Mujianto. Iya, ini Pak istrinya Mujianto. Maaf ya, kalau saya sebut, kalau Mbak Jatu, Mbak Desi, ya saya sebut ngomongnya diri. Itu ada makna disebut apa pelukis lokal. Jadi buku ini saya tulis berdasarkan laporan di Facebook. Setelah Pak Peter meninggal 2 hari kemudian saya nulis di Facebook. Itu biasanya kalau saya nulis itu cukup 1 halaman atau kok terus bersambung sampai 21 halaman, kemudian 21 seri. Saya tambah lagi 1 seri sehingga menjadi 22 seri. Kemudian saya terbitkan pada bulan Oktober tahun 2021. Ya, karena dibantu oleh Pak Hedi. Nah, terus ada COVID mau diluncur ya tidak ada. Akhirnya cuma diluncur
Nah, diluncur di Facebook. Kemudian kurang lebih 3 minggu yang lalu saya dijawab Pak Hedi. Pak Man, Mas Man, ini loh yang lagi sekolah di Moskow ini pulang. Ya boleh kumpul-kumpul. Oke lah, saya Pak Toto, Mbak Jatu, Pak Kinyo, dia siapa lagi ya? Ada pokoknya 6 orang itu kumpul di salah satu kafe di Raya Jengusari. Terus saya usul, Mas, ini buku ini belum di launching. Ya boleh, di launching pas Mas Kinyo kan yang terus pengantarnya. Setuju aku, asal syaratnya di PBI. Nah, saya ini kan pernah dijadikan sama Mas Lutfi Lenda acara-acara budaya yang namanya Balai Lataran. Makanya kita ini kelompok komunikasi budaya tadi kalau teman-teman lihat, loh, kok sih nyanyi akeh kalau itu karena kita ingin dia jadi pamer. Cuma yang belum nyanyi Mbak Jatuh, nanti Mbak Jatuh belum nyanyi, gitu ya. Jadi saya punya usul dengan Mas Lutfi sebagai ketua PBI. Ini suatu saat nanti Mas Lutfi ada mengenang adil, mengenang Ansori Tayyib. Ini kan mengenang kita sudah. Tidak perlu ada yang punya buku. Nah, mungkin mengenang Joko Susilo. Joko Susilo itu wartawan yang jadi dubes, atau Yuyun Abdi itu satu-satunya dokter fotografi di Indonesia. Ini belum tampilkan, tapi ya nggak perlu mesti ada buku. Kalau Pak Agil ada bukunya, yang nulis Joko Kitono. Nah, tapi bisa juga makalah, misalnya Joko Susilo, pembicaranya siapa? Abror, Dr. Abror sama siapa? Sama Joko Kitono misalnya gitu. Agil yang bicara siapa? Ya, mungkin bisa diusulkan, mungkin 3 bulan sekali. Tentu masing-masing kan punya kelompok kayak di Jawa Pos ada Jawa, mungkin PBI bisa kerjasama dengan Jawa. Kalau untuk memorandum Agil ada demo, bekas demo yang kerjasama itu salah satu mungkin usulan saya sebelum saya memberikan kesempatan 2 kata lagi, karena tadi sebelum acara sudah diskusi sama Mas Toto, diskusi 5 menit ya. Nah, apa yang saya kenal dari Pak Peter itu ketika saya masuk ke Akademi Wartawan Surabaya, itu Pak Peter bilang, loh, Amang di pos kota. Dia menyayangkan karena pos kota itu orang kriminal. Artinya yang orangnya nggak sesuai dengan DNA saya. Karena ini saya itu dulu sama Majelis HP itu rajin bikin pembacaan puisi, bikin apa ya, para puisi di majalah dinding, sehingga ketika artinya saya ini DNA saya di DNA sastra. Nah, maka ketika saya masuk ke pos kota itu disayangkan oleh Pak Peter. Mestinya amannya jangan di pos kota, tapi di Kompas atau di Sinar atau di Surabaya Pos. Ya, tapi saya ini kan sebelum di koran ini saya ini kan buruh pabrik harian di perusahaan rokok, dia anak perusahaan rokok Istilah. Nah, bagi saya ya nggak peduli pos kota, nggak penting saya lolos jadi buruh harian. Bayangkan jadi buruh harian kalau tiap Sabtu itu mesti antri, kadang-kadang keker-kekeran sama bagian bendahara apa ya? Oh ini duit ya, duit sakmen ya, kalau lembut sakmen ya, itu kan begitu ada tawaran dari Pak Haji Gano, ini salah satu pengurus PBI. Ya saya ya, jangan juga nggak peduli lah, yang penting saya kerja di koran. Ya meskipun koran kriminal atau sokai itu kan koran besar. Nah, kenapa saya menggunakan judul senjata emas itu karena Pak Peter ini sangat konsisten. Menjelang akhir hayatnya itu, beliau itu memenangi lomba karya tulis jurnalistik yang diadakan oleh Semen Gresik. Itu juara 1 itu yang juri ada Pak Abror, ada Pak Cuk Suarsono, ada Pak Jeneng Alibi, kemudian ada Pak siapa itu? Pak Henry Subianto ya, yang Profesor Henry Subianto, ada banyak, ada Pak Maksud juga. Nah itu senjata emasnya. Yang kedua, senjata emasan Pak Peter ini mohon maaf ya Pak Lutfi ya, kalau dasar Pak Peter tidak pernah jadi anggota PBI, mohon maaf ya, ingat saya. Tapi
di akhir hayatnya datanglah seorang Stanley Adi Prasetyo, itu ketua Dewan Pers kalau tidak salah. Itu diantar sama Anies, Pak Anies kalau menyampaikan menyerahkan Golkar. Bayangkan Golkar di Surabaya yang punya Golkar oleh Pak Yusri, Pak Oki Lupito, saya dalam. Jangankan Golkar saya ini yo, kepingin jadi anggota PBB sampai saya kepingin sekali, tapi berhubung saya tidak punya koran, dan ada ngaplu. Tidak punya koran saya tidak punya koran, saya ini wes jadi penulis saya, jadi editor film. Jadi kitanya gitu, saya kira cukup siang ya. Nanti mungkin teman-teman bisa tanya-tanya, saya silakan Pak Toto ya. Tanya jawab nyanyi jago. Jadi kalaupun Pak Peter mungkin tadi disebutkan tidak pernah menjadi anggota PWI, tapi PWI Jatim jelas sangat menghormati dan mengharapkan justru lahir Peter-Peter yang lain dengan apa yang sudah dilakukan. Barangkali perlu menambahkan kesaksian atau cerita ini adalah Pak Dimam Abror Jurai. Kebetulan beberapa hari lalu saya minta untuk nambahi. Maju aja. Maju. Nanti gak diampun. Monggo Pak Abror. Maju aja maju. Yang menarik Pak Abror ini menganggap jurnalisme Pak Peter ini jurnalisme tasawuf. Ya sudah zuhud, sudah melampaui kepentingan dunia. Izin berdiri, Prof. Tetap sana bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ngiri sama Inyo untuk ngasih bukunya Dostoyevsky ke Amang, tapi dia berhak, Prof, karena Dostoyevsky ini salah satu yang kita baca terjemahannya, Brother Karamazov, Crime and Punishment, dan yang bukan lucu, Crime and Punishment itu panjang, tebal, ceritanya bulat-bulat, iya kan? Karena nulisnya kayak Pak Amang, tiap hari ditulis, pesen orang ditulis, begitu karena dia nyari duit, dibayar harian, cerita terbong ya. Cerita bersambung. Jadi Inyo memberi itu luar biasa karena sejajar dengan Dostoyevsky. Ini dengan Pak Toto jamaah Facebookia. Kita balik nulis di Facebook. Saya ngutip Mas Gunro sama Inyo untuk menggambarkan Pak Peter. Jadi jurnalisme itu kata Gunawan Muhammad sebuah laku, bukan laku, ya, laku. Jadi ada unsur asketismenya di situ. Kalau dalam bahasa Islam zuhudnya di situ. Nah, laku itu kan kalau di orang Jawa, laku itu kan ngelakoni itu ada unsur tirakatnya, menahan diri dari godaan dunia. Itu exactly yang dilakukan oleh Peter tadi, cerita-cerita tadi itu ya. Ya orang yang naik Alphard pun turun dalam itu ya. Saya usul Pak Lutfil, kalau betul saya ingat saya waktu saya masih ketua saya pernah memberi penghargaan kepada Peter ya. Tapi di PWI ini, Prof, teman-teman, ada Lifetime Achievement Award. Saya nyarankan sebelum diberikan Cosmos, berikan apa setelah beliau meninggal, berikan nanti ya Lifetime Achievement Award kepada supaya yuk balik lagi, pulang lagi. Baik, Gunawan Muhammad menyebut jurnalisme itu memang setengah malaikat kalau kita mau menerapkan itu apa secara konsisten tadi itu, ya. Dan Gunawan Muhammad mengutip itu di pengantar buku yang Bill Kovacs sama Tim Rosenthal itu kalau di AWS di Stukosa saya wajibkan baca dan saya
itu Bill Covert dan Tim Rosenthal itu dia redaktor di New York Times. Ada 9 unsur jurnalisme itu. Yang paling pertama, keberpihakan jurnalisme itu kepada kebenaran, nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kepada kepentingan publik. Kemudian selanjutnya jurnalisme tadi disebutkan, dia menjadi pembela kepentingan publik. Media harus menjadi sarana atau tempat untuk pertukaran dari ranah publik ini, public sphere ya, tempat untuk publik itu berdiskusi, berdialog, sehingga kemudian menghasilkan satu keragaman opini. Disitulah kemudian kenapa media disebut sebagai fourth pillar of demokrasi, pilar utama demokrasi, karena demokrasi yang 3 di kita ini kan ya eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikontrol oleh pers supaya tidak lincah. Jadi memang kalau mau ideal, memang jadi wartawan itu jadi makhluk setengah dewa. Gitu. Makanya supaya saya tidak bos-bos untuk Gunawan Muhammad Dostoyevsky, saya mau kutip Jalil Lamponsina, temannya Mas Toto, temannya Maitem, teman saya. Kata Jalil Lamponsina, kamu kalau mau jadi wartawan, pilihannya 2. Kalau mau kaya sekalian, kaya sekalian. Kalau mau melarat sekalian. Dia memberi contoh, yang kaya itu si ini, ya saya nggak perlu. Inisialnya juga nggak perlu lah. Pokoknya dia ngasih contoh, si ini kaya. Meskipun pelit misalnya, itu tambahan. Kaya seperti sini, gitu contohnya. Kemudian dia benar-benar melarat sekalian. Dia menyebut contoh almarhum Pak Peter. Dan Jalil mencontohkan, dia menjadi wartawan yang melarat. Dan idealisme Jalil Lamponsina. Saya terus terang aja unsur banyak elemen di Jalil itu, Pak Jalil itu yang kita kagumi, terutama konsistensinya dia. Ya, dan Pak Jalil ini ikut di tokohnya Pak Peter juga, jurnalisme tasawuf, karena dia Pak Jalil ini luar biasa, seorang sufi yang, jadi maaf ini menyimpang. Kalau di Islam itu bro, ada doa Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Allahumma amitna fi zumratil masakin. Jadi Nabi Muhammad itu berdoa supaya meninggal sebagai orang miskin, gitu. Dan saya mendengar itu kakek saya berdoa itu, tapi saya enggak. Gitu. Kakek saya meninggal, sebelum meninggal rumahnya ambruk. Kalau di kampung saya itu di Kamis itu biasanya belum rumah kemudian ada musola langgar itu. Hujan deras sebelum kakek saya meninggal, rumahnya ambruk, jadi dia meninggal tidak punya rumah, jadi doanya dikabulkan. Pak Jalil meninggal, di mana coba rumah duka, kan keren kita ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah duka Jalil, Pak Jalil tidak ada itu rumah duka. Iya ya. Baik, jadi ini contoh jurnalisme asketisme, ada jurnalisme juga, jurnalisme tasawuf. Tadi Pak Lutfi menyebutkan misi kenabian, ya. Mas Pariyadi membuat buku jurnalisme profetik, ada juga Mas Pariyadi. Jadi ada nilai asketisme tadi, meskipun tadi disebutkan Prof. Lukman bahwa Pak Peter itu menempatkan humanity above kemanusiaan. Dan sebenarnya ya Kompas juga tadi itu kemanusiaan, karena sebenarnya Kompas itu ada religiusnya. Kalau humanity itu sebenarnya sekuler, dengan paham sekuler, tapi Kompas ditambahi sekuler, humanisme transendental. Jadi humanisme ada unsur transendentalnya, ada unsur agamanya. Jadi saya kira apa yang diperjuangkan Pak Peter dari cara dia menjalankan jurnalisme standar tadi itu, misalnya dikirimi kepala manusia, Pak itu dikirimi kepala ikan. Saya bisa bayangkan persinggungan dengan
Pak Peter, saya setelah Suara Indonesia itu dimatikan, ya, itu saya melihat bahwa ini kan prototip jurnalisme ya, yang apa namanya berkualitas ya. Kemudian Surabaya Post di situ ya. Karena itu kemudian ketika saya berhenti dari Jawa Post, saya ketemu Mas di rumah Post, saya cuma satu, Mas saya hidupkan kembali Suara Indonesia. Gitu ya, tapi dulu persaingan 2005-2006 itu Pak, persaingan media itu orang itu dibunuhnya itu bukan setelah lahir, sebelum lahir harus sudah dibunuh. Ini prematur amati 2 tahun saya buka. Tapi itulah ya, apa Suara Indonesia itu tadi disebutkan Prof. Hotman, ada jurnalisme terpikir, Proses Anwar, ya, Kompas ya. Sekarang ya benar ya. Kalau Kompas waktu itu mengikuti Pak Ojong, beredar lah, Prof. Tapi karena Pak Yakob, ya berani banget minta maaf. Itu ya. Kita harus sangat berterima kasih kepada Pak Yakob bisa bertahan sampai sekarang. Kalau waktu itu Pak Ojong nggak mau minta maaf. Dia tajuk rencananya Pak Ojong itu sudah sangat keras seperti apa namanya Kampus. Tapi Pak Yakob orang Jawa, kemudian dihidupkan kembali, nggak beredar, tetapi harus minta maaf. Dan Pak Yakob memilih minta maaf, karena Kompas bisa bertahan. Jadi itulah jurnalisme gede Pak Yakob sebenarnya gondor sama Raja Anwar seperti itu, tapi akhirnya dipakai juga di bukunya Pak Yakob itu jurnalisme gede itu ya sering dikutip menjadi kosakata resmi di jurnalisme Indonesia ya. Jadi kalau ada jurnalisme tasawuf nanti Pak Toto yang menjabarkan jurnalisme profetik, jurnalisme pragmatis, ya ada jurnalisme kepiting. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit kenangan ini bisa refresh kita bagaimana Pak Peter memang sudah memberi warna di jurnalisme Indonesia. Terima kasih. Profesor Sutanto Supyadi dan Bapak Haji Yusri Raja Agam. Ini raja dari seberang ini. Iya, Yusri benar. Iya, Yusri Pak apa Tanto. Ya. Sekali lagi. Sekali lagi ini kita harapkan Pak Tanto dan Pak Yusri melengkapi bincang-bincang ini. Mendapat apa perlu? Pak Tanto mana? Ikut Tanto. Di sana aja, di sana. Di sana aja. Di sana aja. Oh enggak. Oh iya. Iya, matur nuwun. Pak Yusri. Apa iya. Saya Ya apa aja lah. teman Peter Rocky di Jakarta, harian Jakarta, dan saya kebetulan bergabung, dan waktu itu redaktur pelaksananya saudara Peter Apolonius Rocky. Waktu itu yang saya terkesan dengan beliau adalah tugas pertama saya mewawancarai keluarga Caksu, yaitu Tri Sutrisno. Saya disuruh mencari alamat keluarga Tri Sutrisno di Surabaya. Pada waktu itu Tri Sutrisno akan diangkat menjadi wakil presiden. Ini kenang-kenangan saya yang saya ini mencari orang yang disebut namanya Caksu, namanya Tri Sutrisno. Saya mau bertanya kemana ya? Padahal beliau itu orang terkenal. Tanya sana tanya sini, ternyata rumah keluarganya itu ada di Genteng Bandar, di belakang Pasar Genteng. Ini pertama kali yang terkesan saya dengan beliau. Jadi investigasi, dan setelah itu banyak lagi tugas-tugas investigasi yang diberikan kepada saya di dalam.
Dan apa yang disampaikan tadi bahwa Mas Peter ini, Cak Peter ini, Bung Peter ini bukan seorang PDI atau seorang PNI, tapi dia Soekarnois. Itu sangat saya benarkan. Saya bersama beliau, bersama saudara-saudara bergabung dalam Soekarno Institute. Di dalam Soekarno Institute itulah kami melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan apa dan bagaimana Bung Karno. Salah satu yang kami berjuang betul dengan saudara Peter ini adalah mencari tempat kelahiran Bung Karno. Saya mengendus berbagai tulisan yang ada oleh dari Raden Sukemi yang menyebut rumahnya itu berada di pinggir kali, tidak jauh dari sekolahnya itu mengajar, menyeberang kali, dan di sana ada rumah-rumahnya orang dari Bali. Maka langsung terbayang waktu itu Kampung Peneleh. Di sekitar itu kami dengan Peter Rohi mencari Kampung Peneleh, dan akhirnya bertemulah kawasan-kawasan yang memang bernuansa Bali. Ada hotel Bali, ada hotel banyak dan macam-macam, dan juga kegiatan waktu itu ada pasar di pinggir kali Peneleh itu menampung salak Bali dan juga jeruk Bali dan lain-lain. Kami masuk satu persatu, karena pertama itu ke daerah sekitar HOS Minoto, ternyata di sana tidak ada keluarga Bali. Satu persatu gang kita telusuri, yang ada di tulisan itu bahwa di sana ada masjid atau musola. Akhirnya menemulah kami di Pandian 4. Di Pandian 4 ini ada suatu musola yang di sana juga ada orang Bali di seberangnya. Di dekat itu ada satu lagi tempat. Kemudian mencurigai dua rumah itu dekat rumahnya orang Bali yang ada di depan musola itu adalah Pandian 440. Kami sama Cak Peter bertanya kepada orang yang tempat itu, ini rumah siapa? Asal usulnya bagaimana? Dari kakek nenek saya sudah kontrak di sini. Kalau tidak salah ibu Padika atau siapa ini tidak ada panggilannya. Akhirnya kita patoklah Pandian 440 ini yang mendekati dari tulisan catatan orek-orek dari Bapak Raden Sukemi. Akhirnya udah lebih 2-3 bulan berulang-ulang kami ke sana. Akhirnya Pak Peter bilang sama saya, wes sudah dari berbagai sumber kita pastikan. Dari Sulung kita sudah mendapat dari sekolah Sulung yang mengatakan bahwa betul kepala sekolah itu kami melakukan wawancara di SD Sulung, dan ternyata menyatakan bahwa memang di seberang sungai Peneleh. Dan akhirnya bertemu dengan beberapa kawan dari Soekarno Institute termasuk Mas Roko Gosura dan Jakarta. Akhirnya kita sepakat menyatakan bahwa rumah kelahiran Bung Karno itu adalah Pandian 4 nomor 40. Itu pada waktu itu. Akhirnya misi ini saya dengan Bung Peter, jadi Bung Peter lah saya waktu itu memastikan rumah ini dan kita bawa ke Jakarta. Dan di Jakarta diyakini bahwa rumah itu adalah betul seperti yang diceritakan dalam catatan-catatannya. Nah, ini satu pesan saya dengan Bung Peter, bahwa saya untuk membuktikan saya wawancara tertulis dengan Bung Peter mewawancara saya secara visual untuk TVRI waktu itu. Nah, ini satu karya Bung Peter yang tidak bisa saya lupakan. Itu Mas Indro. Nah, kemudian lain-lain banyak tugas saya sebagai orang Jakarta, dan kemudian kami juga pernah mau menerbitkan buku 500 tokoh Surabaya bersama Bung Peter. Saya juga Mas Amang dan lain-lain banyak wartawan senior waktu itu kita libatkan berkantor di tempatnya Dahlan Iskan, tapi buku itu tidak sempat terbit karena ternyata 500 tokoh ini tidak sampai 500. Ada yang berkembang, padahal judulnya 500 tokoh Jawa Timur.
Akhirnya sampai sekarang buku itu belum terwujud. Mungkin ada yang meneruskan, itulah sekira kesan saya dengan Bung Peter, dan masih banyak lagi. Dan Mas Toto, saya tidak bisa cerita banyak. Kami di Facebook sudah saling tukar dengan Mas Bimbo. Di Konsolawaz di Facebook kami berkomunikasi terus. Demikian kira-kira kalau saya ingat Bung Peter. Ya, saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Yusril. Dititik perlu kan? Dititik apa? Takut masih dicapai. Peter ini sama-sama alumni Akademi Wartawan Surabaya. Sekarang di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama kita panjatkan puji Allah Subhanahu wa taala atas selamat hidayah saya sebagai tutup terus video ma'rifatullah, karena Bapak itu menurut saya beliau adalah orang yang baik. Ya, menurut saya Bung Peter itu waktu itu sebagai ketua senat mahasiswa AWS dan saya sebagai seksi kesenian Bung Peter, dan beliau sering mengatakan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan dia mengatakan sesungguhnya bahwa dalam kehidupan ini bagaimana bersikap atau memberikan sikap untuk berbaik pada orang lain dan saling memaafkan, seperti itu saya ingat dari itulah sebabnya kesanggupan untuk memulihkan atau kesanggupan untuk memuliakan imam dan kesanggupan untuk memaafkan, itu dua hal yang selalu saya ingat pesan dari Mas Peter ketika dia sebagai ketua kelas saya dan sebagai saya sebagai seksi kesenian di senatnya Bapak Peter. Saya kira itu aja, dan saya sepakat bahwa Bung Peter adalah tokoh masyarakat atau dari KKU yang dia di AWS, dan dia sebagai ketua senat dan saya sebagai wakil ketuanya atau seksi keseniannya. Jadi mana-mana saya selalu bersama Bung Peter. Hanya itu Pak yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Didit untuk kepada Pak Aman. Monggo. Dostoyevsky. Dostoyevsky. Kayak buku. Ya, ini Kon. Ini begini, ketika pertama kali kami tiba di Moskow, istri saya selalu bilang saya itu kalau di lorong ada dua lorong yang saya pergi agak lama, yaitu lorong tempat alkohol, karena alkohol di sana murah sekali. Yang kedua adalah buku. Buku ini sebelum ini harganya sekitar 108 sampai 120 ribu. Nggak perlu dikoskan. Kalau kita sekali makan, kira-kira kasih sekirik atau harganya 300 ribu. Jadi buku di aku malah kunci cilik nang apartemen cedek kantor iki pinter warnane sekali makan. Itulah kenapa di sana mulai tukang kos yang ngono di budaya dan arek Surabaya lek mungkin itu pulang tidak perlu kebanyakan karena itu sudah sangat dua LSM lingkungan hidup terkait dengan pengulang cerita saya tadi bahwa di kampung Malang dulu ada orang-orang yang kan nikmat jadi wis dari DPR dan buku ini yang saya kesini juga tidak sengaja Mama. Jadi saya dan istri membantu
teman yang dia menghindar dari mobilisasi keluar dari Rusia, salah satunya sekarang di Bekasi. Saya ditutup ini karena memang saya minta ini. Jadi ada satu teman yang ya kami cari-cari siapa yang mau menampung ketika dia mau kabur dari Rusia. Sekarang dia di Bekasi. Satu lagi istri saya kontak sama Mbak Lia Sunda Sukoso, istrinya Mas James Sunda, untuk bisa menampung teman istri Kiril yang sekarang di Amerika. Kepada Kiril saya sudah katakan bahwa kalau bisa di sana cari kerja, dan sekarang dia makan bahwa keputusan untuk ganti keluarga negara atau jadi asli sikap itu harus jadi keputusan lain. Itu yang bisa kami lakukan selama kami di sana. Sekarang itu ya, nanti saya ingin ketika pulang saya bawa buku lagi kan teman-teman. Terima kasih. Itu dulu, Beda.